Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita hening sejenak sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Allah Bapa yang Maha Baik, terangilah budi dan pikiran kami, agar kami sungguh-sungguh mampu mendengarkan sabdamu dan juga merenungkannya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk memampukan kami untuk mencerna dan menghayati semua firman yang akan kami dengar. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu hari Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaan pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada pada aku, oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, dan untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Shalom. Horas. Mejua-jua. Yahubu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, apa kabar di pagi hari ini? Baik. Sehat semuanya? Jasmani sehat? Rohani sehat? Asam urat aman? Jantungnya stabil? Cicilan lancar? Terlambat. Tagihan aman? Kadang-kadang kalau tagihan tidak aman, jantung pun gak stabil, betul? Baik, masih bulan muda ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tadi kita dengar dalam firman Tuhan bahwa Yesus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku. Siapa di antara kita yang merasa ada Roh Tuhan dalam dirinya? Coba tunjuk tangan. Semualah. Yakin? Turun tangannya dulu. Coba lihat dulu wajah kiri kanannya. Apa? Ada di situ wajah malaikat? Malaikat pencabut nyawa? Atau wajah Yudas Iskariot ada? Enggak ada ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, di dalam punggungan kita ini apa namanya? Sahata Sauloan, seia sekata ini harus ada Roh Tuhan dalam diri kita masing-masing. Coba kita pandang dulu Bapak Ketua kita, kira-kira ada Roh Tuhan dalam wajahnya? Ada? Lalu wakilnya mana yang wakil? Wakil, ada kira-kira? Sekretaris? Iya, ada ya. Bendahara? Nah, kalau dalam bendahara ada Roh Tuhan, udah aman semua itu. Makanan pasti aman. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, apa tanda-tandanya Roh Tuhan ada pada kita? Tanda-tandanya bahwa hidup kita berakar, bertumbuh, dan berbuah. Akarnya apa? Akarnya adalah hidup doa. Dan pada pagi hari ini sebelum kita memulai acara ini, kita buat akarnya itu, yakni ibadah, hidup doa. Sekarang pertanyaannya, siapa di sini yang rajin berdoa? Coba tunjuk tangan. Yang rajin berdoa, coba tunjuk tangan. Setiap tanggal 2. Nah, saya mau bertanya dulu sama anak-anak. Adik-adik, bapak siapa yang rajin berdoa? Tunjuk tangan. Jangan ditengok dulu bapaknya. Siapa di sini yang malas berdoa? Jujur, yang malas berdoa. Iya.
Siapa yang biasanya berdoa sebelum makan? Yang berdoa sesudah makan? Udah kenyang, udah lupa ya. Siapa yang berdoa sebelum tidur? Oh, ini takut hantu, takut kesurupan. Siapa yang berdoa sesudah bangun? Wah. Siapa yang berdoa sambil tidur? Banyak. Ketika ibadah sambil tidur, ngantuk-ngantuk. Siapa tadi yang ngantuk-ngantuk? Ada? Tidak ada. Nah, maka kita harus berakar. Kita harus rajin berdoa. Maka ada lagunya, baca kitab suci doa tiap hari. Coba kita nyanyi sama-sama dulu ya. Baca kitab suci doa tiap. Boleh tepuk tangan? Doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tunggu lebih kuat, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, glory haleluya. Baca kitab suci doa tiap hari. Kalau mau tunggu. Sebenarnya doa ini apa Bapak Ibu? Komunikasi dengan Tuhan. Siapa yang mencintai Tuhan di sini? Yang tidak tunjuk tangan silakan pulang. Kita mencintai Tuhan. Siapa yang rajin berdoa? Yang mengatakan dia mencintai Tuhan tapi dia malas berdoa, cintanya cinta palsu. Iya kan? Nah, doa itu komunikasi dengan Tuhan. Doa itu curhat dengan Tuhan. Biasanya kita curhat dengan siapa? Dengan teman-teman. Kalau kita curhat dengan teman-teman, hari ini sekarang dia teman kita, besok-besok jadi musuh kita. Maka semua yang kita curhatkan dibongkar semua. Bongkar habis Pak ya. Nah, kalau ibu-ibu curhat sama suaminya aman, tidak akan dibongkar. Gimana mau membongkar? Didengarnya pun enggak. Jadi kalau ibu-ibu ngomong sama suami begini, nanti dibilangnya iya. Enggak didengar itu. Itu supaya stabilitas negara terjamin. Tetapi kita curhatlah dengan siapa? Tuhan. Karena Tuhan adalah sahabat kita dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, kadang-kadang ada orang berkata, apa ya bahan doa saya ya? Apa ya? Apa yang harus kita doakan? Yang kita doakan Bapak Ibu, segala pergumulan kita dalam hidup sehari-hari. Siapa yang pernah punya masalah di sini coba tunjuk tangan? Memang kulihat wajahnya wajah-wajah penuh masalah ini. Nah Bapak Ibu, kita curhatkan kepada Tuhan. Karena doa yang utama bukan soal bagusnya kata-katanya, tetapi ketika kita bisa berkomunikasi, curhat dengan Tuhan. Siapa di sini yang suka makan daging anjing? Coba tinggi-tinggi. Nah ini muka-muka pemangsa ya. Siapa yang suka memelihara anjing? Oke. Ada seorang anak suka memelihara anjing. Saking sukanya dia memelihara anjing, anjingnya ini pun tidur dibuat di sebuah kamar yang ada spring bednya, ada AC-nya, ada kelembunya. Tiap pagi anjingnya makan roti dan keju dan susu. Mau jadi anjingnya. Saking sayangnya dia sama anjingnya. Suatu ketika Bapak Ibu, anjingnya ini sakit parah. Sudah dibawa berobat kemana-mana nggak sembuh-sembuh. Sudah dibawa ke Siloam, ke Elizabeth, kemana-mana tidak sembuh-sembuh juga. Bahkan ke Penang pun sudah dibawa tidak sembuh-sembuh. Maka dia ingat di sekitar kampungnya itu ada orang satu punguan mereka itu yang kalau berdoa, doanya selalu dikabulkan Tuhan. Maka tengah malam pergilah dia ke rumah bapak pendoa itu. Diketoknya, Pak pendoa, tolonglah di rumah kami ada yang sekarat. Silakan dulu datang ke rumah kami untuk berdoa. Pak pendoa dengan sigap berangkat.
Tapi sampai di depan rumah si anak ini dilihatnya sepi. Biasanya Bapak Ibu kalau ada orang yang sekarat depan rumahnya sepi apa rame? Rame. Pasti rame, ada orang yang melihat, ada yang siaran langsung, ada yang foto-foto dan lain sebagainya. Lalu dilihat, di mana yang sekarat yang kau bilang itu nak? Di rumah. Masuk ke rumah sepi juga. Di mana yang sekarat itu? Di kamar. Masuk ke kamar, mana yang sekarat itu? Ditunjuklah anak anjing tadi, inilah yang sekarat itu. Aduh. Ini pula disuruh. Ya udahlah kita doakanlah katanya. Ditaruhlah tangannya di atas anjing itu. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa di sini ada anjing yang sekarat. Kalau Engkau mau sembuh, sembuhlah dia. Kalau Engkau mau mati, mati aja dia di situ. Amin. Kira-kira anjingnya hidup apa mati? Yang mengatakan hidup tunjuk tangan. Yang mengatakan mati. Kalau ada yang mengatakan mati berarti kurang imannya. Anjingnya itu hidup. Karena apa? Karena ketulusan hati si anak tadi. Doanya jelek Bapak Ibu. Kalau hidup hiduplah, kalau mati matilah. Coba nanti diperhatikan kalau suaminya sakit. Ya Tuhan, ada suamiku yang sakit. Kalau hidup hiduplah, kalau mati matilah. Kalau terjadi apa-apa saya nggak tanggung jawab. Bapak Ibu, kenapa anjingnya sehat? Karena iman si anak tadi. Jadi doa itu bukan karena hebatnya kata-kata, bukan karena panjangnya, bukan karena mantapnya suaranya, tetapi ketulusan hati. Beberapa bulan kemudian pendoa tadi sakit. Maka diingat oleh si anak, wah kemarin dia baik samaku. Datanglah dia ke rumah pendoa itu. Pak pendoa sakit katanya. Iya nak, boleh kita berdoa? Boleh. Aku yang mimpin. Iya. Lalu ditaruh si anak itulah tangannya di atas kepala pendoa tadi. Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa di sini ada pendoa yang sekarat. Kalau Engkau mau sembuh, sembuhlah dia. Kalau Engkau mau mati, mati aja dia di situ. Kira-kira hidup apa mati pendoanya? Yang mengatakan mati tunjuk tangan. Ini nggak berani nih. Yang mengatakan hidup. Iya. Kalau ada yang mengatakan mati berarti dia pendendam. Pendoa tadi sehat, makin gemuk lagi dia, makin sehat. Lagi-lagi karena apa? Iman si anak tadi, ketulusan hatinya tadi. Maka doa itu Bapak Ibu, akar hidup kita itu bukan karena hebatnya kata-kata, tapi ketulusan kita untuk berbicara curhat dengan Tuhan. Amin. Amin. Maka kita sekali lagi bernyanyi yang tadi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau siapa yang punya kitab suci di rumahnya? Di mana ditaruh? Di lemari. Nah, padahal tadi kalau mau tumbuh baca kitab suci. Dulu Bapak Ibu, opung saya menyimpan uang di sini, di tengah-tengah sini. Karena kalau ditaruh di tasnya, di puro-puronya habis kami curi. Lalu kami bilang, opung, kenapa ditaruh di Alkitab itu uangnya? Karena disinilah tempat penyimpanan uang yang paling aman. Karena tak mungkin orang yang membaca kitab suci mencuri, dan tak mungkin pencuri membaca kitab suci. Makanya disimpan. Maka nanti sampai rumah coba simpan Bapak Ibu uangnya. Kalau hilang jangan tanya saya, tanya polsek terdekat. Artinya apa? Kita orang Kristen kadang-kadang malas membaca kitab suci. Padahal semua kita punya kitab suci. Maka kalau mau hidup kita berakar, rajinlah berdoa dan membaca kitab suci. Oke, tadi berakar. Kemudian apa? Bertumbuh. Siapa yang merasa hidupnya bertumbuh? Coba tunjuk tangan.
Bertumbuh dalam iman tentunya, bukan bertumbuh ke samping ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, bagaimana caranya supaya kita bisa bertumbuh? Caranya kita harus banyak bertobat. Siapa di antara kita ini yang berdosa? Coba tunjuk tangan. Memang kalau ku tengok banyak muka-muka perbada juga di sini. Kira-kira Bapak Ibu, Bapak-bapak berdosa apa tidak? Dosa. Banyak dosanya? Banyak. Ibu-ibu berdosa atau tidak? Tidak. Wah, lebih kuat lagi suaranya ini. Para pengurus STM ini berdosa apa tidak? Berdosa. Wah, ada dendam apa dengan para pastor berdosa apa tidak? Lebih kuat lagi nih. Ah, pulanglah kalau gitu. Semua kita berdosa. Kalau mau bertumbuh maka kita perlu bertobat. Saya pernah bertanya di sebuah pengumuman, Bapak Ibu saudara-saudari, siapa di antara kita ini yang tidak punya musuh? Coba tunjuk tangan. Bukan di sini maksudnya ya. Hanya satu orang yang tunjuk tangan. Loh, pengumuman sebanyak ini hanya satu orang yang tak punya musuh. Gimana maksudnya pengumuman banyak musuhnya? Saya tanya lagi, siapa di antara kita yang tidak punya musuh? Coba tunjuk tangan. Hanya satu orang. Siapa di antara kita yang tak punya musuh? Coba tunjuk tangan. Hanya satu orang, dan bapak yang duduk paling belakang. Lalu kami panggillah ke depan. Hanya bapak adalah satu-satunya di pengumuman ini yang tak berdosa. Apa rahasianya, Pak? Apa kata bapak itu? Pastor, usia saya sudah 87 tahun. Semua teman sebaya saya sudah pada mati. Maka saya tidak punya musuh karena sudah mati. Jadi bukan karena tidak ada musuhnya, tapi karena sudah mati. Maka kalau punya musuh maka matikan permusuhannya. Apakah di pengumuman kita ini ada juga permusuhan? Enggak ada, karena namanya pun sahata sauluan. Kalau selisih paham kadang-kadang bisa. Kadang-kadang hanya membahas warna baju pun bisa berselisih itu. Hanya naik apa nanti bisa berselisih. Makan apa itu berselisih. Itu biasa dalam hidup bersama. Tetapi Bapak Ibu, agar hidup kita bertumbuh, kita perlu yang namanya Siapa yang malam tahun baru kemarin itu ada di rumahnya Madok Hatta itu? Yang acara nangis-nangis? Yang acara pertobatan tomat itu? Malam-malamnya tobat, pagi-paginya kumat. Pas malam campur air matanya dengan ingusnya. Sesudah itu udah kembali ke setelan awal. Nah, Bapak Ibu, yang ketawa ini pasti ini pelakunya ini. Kita perlu bertobat. Dengan apa kita berdosa, Bapak Ibu? Lewat apa kita berdosa? Lewat tangan, lewat kaki, lewat mata. Maka bagaimana caranya supaya kita bisa bertobat? Gampang. Caranya seperti lagu sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Tangan fungsinya apa Bapak Ibu? Meminta. Tergantung isi pikiran kita. Kalau di pikiran kita makanan, tangan fungsinya apa? Makan. Tangan itu fungsinya untuk Tapi ada orang yang membuat tangannya berdosa. Ada tangan yang disalahgunakan untuk mencuri. Siapa yang pernah mencuri di sini? Mencuri hati, curi pandang. Ada tangan yang disalahgunakan untuk memukul orang lain. Siapa yang pernah memukul? Siapa di sini anak-anak, adik-adik, siapa yang pernah dipukul mamanya? Tunjuk tangan. Siapa yang pernah dipukul bapaknya? Nanti kita laporkan ke Komnas HAM ya. Siapa yang pernah melihat bapaknya memukul mamanya? Siapa yang pernah melihat mamanya mukul bapaknya?
Ini udah mulai terjadi KDRT ini ya. Siapa yang pernah melihat bapaknya memukul mama orang lain? Nah, ini lebih bahaya lagi. Nah, kadang-kadang ada orang membuat tangannya berdosa. Ada tangan yang disalahgunakan untuk main judi online, skater dan lain sebagainya. Ada di sini yang suka beli togel? Semua. Ada? Saya seperti mencium aroma-aroma kemunafikan. Saya pernah khotbah ke sebuah stasi. Apa katanya umat itu? Pastor, kalau pastor khotbah nggak enak. Kenapa? Nggak ada disebut Matius segini, Lukas segini, ayat segini. Nggak ada angka-angkanya. Kenapa emang? Kalau pastor sebelumnya berkhotbah disebut angka-angkanya, besok pasti sembus togel katanya. Maka dia datang ke gereja hanya menyimak angka-angkanya itu. Maka bapak-bapak jangan tunggu angka-angka, nggak akan keluar itu. Ada orang yang membuat tangannya berdosa main judi online dan judi-judi yang lain. Betul? Nah, maka hati-hati gunakan tangan. Ada orang yang menyalahgunakan, yang membuat tangannya berdosa mengetik ujaran kebencian. Ini ada grup enggak ini? Ada grup WA? Ada. Nah, dalam pengumuman itu kadang-kadang kan ada yang keluar masuk grup. Ada yang hobi keluar grup, nggak didengar suaranya, keluar dia. Nggak didengar usulnya, keluar dia. Akhirnya bukan dia lagi yang meninggalkan grup, grup yang meninggalkan dia. Tapi di sini nggak ada itu kan? Nggak ada kan? Amin. Maka agar kita bertumbuh, hati-hati gunakan tangan. Sekarang kaki. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Kaki fungsinya apa Bapak Ibu? Berjalan kemana? Ya, ke gereja, ke jalan yang baik dan yang benar. Tapi ada orang yang kemana-mana terlambat, kecuali ke neraka. Kalau ke neraka cepat kali dia melangkah, tetapi kemana-mana terlambat. Ada di sini seperti itu orangnya? Ada di punggungan kita ini? Dia pas datang udah pas-pas mau makan gitulah. Pas jam-jam makan, pas kali waktunya. Parlakasiamun. Oh, gimana? Iya, enggak seterusnya. Kalau terjadi apa-apa di punggungan ini sudah, ini saya bukan tanggung jawab ya. Karena habis ini saya langsung pulang ini. Nah, jadi ada orang yang membuat kakinya berdosa dengan cara menendang orang lain. Siapa yang pernah kena tendang di sini? Siapa yang menendang? Bapak. Salahmu. Oh. Siapa yang nendang? Kawan. Siapa yang pernah ditendang ibunya? Ditendang bapaknya? Siapa yang pernah melihat bapaknya sama mamanya tendang-tendangan? Siapa tahu dua-duanya karate? Nggak ada kan? Nah, jadi hati-hati gunakan. Tapi ada orang yang kalau ke gereja malas melangkah. Tapi kalau ke gede tua, ke tempat-tempat hiburan cepat kali kakinya melangkah. Ada nggak kira-kira di sini? Siapa di sini yang suaminya rajin ke gede tua? Ayo jujur. Nah, siapa di sini yang bapaknya rajin ke gede tua? Ah, udah ditahan tangannya. Ada. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, agar hidup kita bertumbuh, kita perlu hati-hati gunakan kaki. Oke. Yang berikut, hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di
surga, lalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Loh, mata fungsinya apa Bapak Ibu? Melihat apa? Melihat yang baik dan yang benar. Tapi ada orang yang membuat matanya berdosa. Ada mata yang disalahgunakan untuk memata-matai. Memata-matai tetangganya. Apa yang baru di rumahnya ini ya? Kayaknya ini begu ganjang ini atau apa ini? Dari mana uangnya ini? Dan lain sebagainya. Ada nggak yang suka memata-matai? Kadang-kadang ibu-ibu pulang dari pesta sakit dia. Naik darah tingginya. Bukan karena apa, tapi karena ditengoknya kawannya, emasnya tambah, kalungnya tambah, naik darah tingginya. Mudah-mudahan sepulang dari sini tidak ada darah tinggi yang naik ya. Amin. Nah, ada orang yang membuat matanya berdosa, yang hanya bisa melihat kekurangan orang lain, tapi tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri. Ada enggak orangnya di sini? Ada? Saya pernah begitu kan? Ada kumpulan mau kor lah mereka, kor. Lalu ketika latihan kor datang, salah notnya itu katanya. Dia nggak ikut, salah notnya itu. Jadi gimana yang benar? Ya aku pun nggak tahu katanya. Pokoknya itu salah katanya. Nah, kadang-kadang orang hanya bisa melihat kesalahan orang lain, tetapi tidak bisa melihat kesalahan diri sendiri. Coba lihat dulu wajah kiri kanannya Bapak Ibu. Ada wajah-wajah kesalahan di wajahnya. Coba lihat kiri kanannya. Siapa yang merasa yang dipandangnya lebih ganteng dari dia? Siapa yang merasa yang dipandangnya lebih jelek dari dia? Siapa yang merasa yang dipandangnya sama seperti dia? Ini kayaknya nggak punya rasa semua ini. Nah Bapak Ibu, ada orang yang membuat matanya berdosa dengan hanya melihat kesalahan orang lain. Maka sebelum kita melihat kesalahan orang lain, lihatlah kesalahan diri sendiri. Ada lagu itu. Coba kau lihat dirimu dahulu, sebelum kau lihat kurangnya diriku. Apa salahnya hargai diriku sebelum kau nilai siapa diri. Pokoknya kira-kira itu. Pernah dengar? Maka Bapak Ibu, sebelum kita menilai orang lain, kita nilai dulu diri sendiri. Itu caranya supaya hidup kita bertumbuh. Hati-hati gunakan. Coba tunjuk dulu matanya. Ini mataku. Nah oke. Yang terakhir, hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Mulut apa fungsinya Bapak Ibu? Tapi ada orang yang membuat mulutnya berdosa. Ada mulut yang disalahgunakan menggosip. Siapa yang pernah menggosip di sini? Jujur. Siapa yang pernah menggosip pengurus pengumuman kita? Pasti pernah itu. Ayo. Siapa yang pernah menggosip tetangganya? Siapa yang pernah menggosip mertuanya? Siapa yang pernah menggosip menantunya? Kadang-kadang mertua dan menantu ini ada serangan balik ini. Saudara-saudari yang terkasih, ada orang yang membuat mulutnya berdosa dengan menggosip. Maka hati-hati gunakan. Siapa yang pernah menggosip pendetanya? Siapa yang pernah menggosip pastornya? Kalau ada orang yang sampai menggosip pendeta dan pastor, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah sampai di Namorambe.
Udah dekat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, ada orang yang membuat mulutnya berdosa dengan berbohong. Siapa di sini yang pernah berbohong? Ya. Maka sepulang dari sini nanti dicuci mulutnya pakai kaporit. Jangan lupa diminum sedikit. Nah, ada mulut yang disalahgunakan untuk merepet. Siapa yang pernah merepet? Mama siapa di sini pernah merepet? Mama saya suka kali merepet. Kalau merepet seperti berpidato dia. Ada kata pembuka, isi dan penutup. Bisa sampai 2 jam dia merepet. Dia hanya berhenti merepet kalau kami tinggalkan. Kalau kami masih di situ, merepet aja kerjanya. Ada katanya seorang ibu yang merepet aja kerjanya. Bingung suaminya, bagaimana caranya supaya nggak merepet istriku ini. Akhirnya dibawalah istrinya ke toko Milala Mas. Dibelikanlah istrinya emas. Dibelikanlah kalung emasnya besar kali sampai jalan dia begini. Ininya penuh dengan emas. Gini dia jalan. Jari-jarinya juga penuh dengan emas. Makanya kalau dia pun dirijen di gereja jadi gini dia. Tengok tangan saya katanya. Nah, amanlah istrinya gak merepet. Tapi beberapa minggu kemudian merepet lagi. Pas suaminya lagi di belakang rumah ngopi-ngopi sore-sore, merepet lagi istrinya, merepet. Karena jengkelnya suaminya ditunjangkan oleh istrinya. Kebetulan di situ ada sumur tua. Masuklah istrinya ke dalam sumur itu. Senang dia, nggak ada lagi yang merepet. 10 menit kemudian muncullah jin dari dalam sumur itu. Ditanya sama suaminya, siapa kau? Aku jin penunggu sumur ini. Aku sudah 200 tahun gak keluar dari sumur ini. Terus kenapa aku keluar? Gak tahan aku ada merepet mama-mama di dalam katanya. Ternyata jin pun gak tahan kalau direpeti. Maka jangan salahkan bapak-bapak ini kalau mereka pergi ke detuak kalau kalian repeti. Karena jin pun tidak tahan kalau direpeti. Bapak-bapak ini pikir, wah menang ini, ada pembela pikirnya kan. Tapi bapak ibu, terutama bapak-bapak, kalau kita masih direpeti istri kita, berarti mereka masih perhatian dengan kita. Itu bagian dari perhatian. Kalau sempat ibu-ibu sudah tidak mau lagi memperhatikan kita, tidak lagi peduli dengan kita, tidak direpeti dengan kita, maka berarti perhatiannya sudah habis untuk kita. Maka nanti pulang ke rumah bapak-bapak, tanya istrinya, repetilah, tolonglah repeti dulu. Belum ada kau repeti aku 1 hari ini, tolonglah. Karena itu bagian dari tapi kalau terlalu direpeti pergi juga nanti, karena jin pun tak tahan direpeti. Merepeti pun ada waktunya. Sepakat dulu berapa menit mau merepet? Oh 5 menit, oke silakan. Nah hati-hati gunakan. Ada mulut yang disalahgunakan untuk mengucapkan kata-kata kotor. Siapa yang sering berkata kotor di sini? Ketika kita misalnya jalan bapak ibu, tiba-tiba tersandung, apa yang kita bilang? Ayo jujur. Apakah ketika kita jalan tersandung, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, gitu kan? Tidak biasanya. Maka hati-hati gunakan. Ada mulut yang disalahgunakan untuk memprovokasi, mengkompor-kompori. Ada di sini? Ada pasti. Ada mulut yang disalahgunakan, ini untuk anak-anak, ini khusus untuk anak-anak. Ada mulut yang disalahgunakan untuk menyebut nama orang tua kawannya. Siapa yang pernah? Ayo. Agak bingung kita di sekolah kan. Murid-murid ini kalau tahu nama orang tua kawannya, seolah-olah itu prestasi terbesar dalam hidupnya. Seolah-olah dapat olimpiade tingkat nasional. Nah, maka hati-hati gunakan mulutmu supaya hidup kita Yang pertama tadi apa? Berakar. Yang kedua dan yang ketiga Bapak Ibu, berbuah. Siapa yang merasa hidupnya berbuah? Mungkin semua, tapi ada yang berbuah asam, ada berbuah busuk. Bapak Ibu, saudara-saudari, tandanya kita berbuah
dalam hati kita ada namanya cinta kasih. Siapa yang di hatinya ada cinta kasih? Coba tunjuk tangan dulu. Bapak-bapak di sini, yang bapak-bapak coba tunjuk tangan. Yang merasa diri bapak-bapak, jangan merasa lajang. Coba tunjuk tangan bapak-bapak yang mencintai istrinya. Kalau enggak tunjuk tangan bahaya, dipantau. Buat dulu tangannya begini. Sarangyo, sarangyo, sarangyo. Berikan kepada istrinya. Kasih sama istrinya. Jangan sama istri yang lain. Coba tunjuk tangan dulu di sini ibu-ibu yang mencintai suaminya. Banyak muka-muka tertekan, teraniaya dan tersakiti. Kenapa? Nyesal. Coba buat sarangyo. Berikan kepada suaminya. Bapak Ibu, tandanya hidup kita berbuah di hati kita ada cinta kasih. Amin. Siapa yang harus kita cintai? Orang-orang terdekat kita. Coba yang hadir suami istri, coba tunjuk tangan. Yang hadir suami istri sekarang. Yang hadir suami istri. Oke. Coba dulu dibuat bang. Ku mau cinta. Ku mau cinta. Ini yang bapak-bapak ya. Ini kita ganti lagunya. Bukan ku mau cinta Yesus, tapi ku mau cinta istri selamanya. Oke bapak-bapak. Ku mau cinta istri selamanya. Ku mau cinta istri selamanya. Lebih kuat bapak-bapak. Meskipun badai silih berganti, ku tetap cinta istri selamanya. Stop. Ibu-ibu balas ya. Ibu-ibu balasnya. Ya suami, suami. Coba. Toa gaya. Ya suami, suami. Ini aku istrimu. Layakkanlah seluruh. Kurang kuat sekali lagi. Iya. Ini aku istrimu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, sekarang yang hadir suami istri silakan berdiri. Yang hadir suami istri silakan berdiri. Dijumpai pasangannya. Ayo, jumpai pasangannya. Dan setelah dijumpai hadap-hadapan, pegangan tangan. Ayo, jumpai pasangannya. Ayo. Ayo Bapak Ibu dijumpai. Siapa yang menjumpai cintanya yang paling besar? Ayo. Oke, pegangan tangan, pegangan tangan. Dua-dua tangannya dipegang. Begini, iya. Pegangan tangan, begini. Dua tangannya Pak. Oke, pegangan tangan semua, sudah? Sudah? Masih ingat pasangannya kan? Jangan berlagak pikun, ya. Oke, sekarang bapak-bapak sudah? Yang sudah lengkap pasangannya? Oke, pegangan tangan. Jangan dulu lepas tangannya, karena apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Oke, udah pegangan? Sudah ya? Oke, sekarang bapak-bapak bernyanyi tatap istrinya dengan penuh cinta. Nyanyikan yang tadi. Ku mau cinta istri. Tatap pasangannya. Ku mau cinta istri selamanya. Tatap dengan penuh cinta. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta istri selamanya. Sekarang ibu-ibu balas. Ya suami, tatap suaminya.
cinta, akanlah seluruh hidupku. Tatap. Ya suami, suami, ini aku istrimu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekarang tangannya jangan dilepas dulu, tatap-tatapan dulu. Tatap-tatapan, bukan dibolang ya. Senyumkan, senyumi dulu, senyumi. Sekarang bapak-bapak katakan kepada istrinya, I love you. Ayo, 1, 2 ya. Ibu-ibu katakan, I love you too. Sekarang ibu-ibu cium tangan suaminya. Sudah, bapak-bapak cium kening istrinya. Oke, silakan duduk, silakan. Yang jomblo dan yang tidak ada pasangannya, tauton medisi. Yang tidak hadir pasangannya ke sini sampai nanti di rumah langsung katakan, ku mau cinta istri. Tadi saya katakan, tatap suaminya, tatap suaminya. Saya pula yang ditatap-tatap. Dan ada pula tadi yang seperti Marinang Bau. Gini dia kan. Seperti jijik dia dengan pasangannya. Buah dari kehidupan itu nggak usah jauh-jauh. Ketika kita saling mencintai. Ketika di keluarga kita ada cinta kasih. Ketika ada cinta kasih, maka akan ada sukacita. Tetapi kalau kebencian yang ada, yang muncul dendam, perselisihan, dan tidak nyaman di rumah, dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, hidup kita harus berbuah. Amin. Di kumpulan ini juga di Punguanon, Punguan Satahi Sauluanon, Sahata Satahi Sahata Sauluan, kita harus saling mengasihi, harus holong marsiha holongan. Amin. Supaya kita rindu ngumpul. Kalau kita tidak saling mengasihi, kita tidak akan rindu ngumpul. Tetapi kalau kita saling mengasihi satu sama lain, ada cinta kasih di hati kita, ada cinta kasih di punggungan kita ini, maka kita akan rindu untuk berkumpul. Amin. Maka 3 kata kunci yang harus kita renungkan di Punguan Sahata Sauluan ini. Yang pertama tadi berakar, yang kedua, yang ketiga. Coba Bapak Ibu ikuti saya ya. Tangannya begini semua. Katakan berakar. Kurang kuat, berakar. Bertumbuh. Berbuah. Ulangi. Toa gaya. Kalau saya katakan Punguan Sahata Sauluan berakar, bertumbuh, berbuah. Oke ya, siap ya. Punguan Sahata Sauluan. Nah, ini yang perlu kita ingat. Maka di mana-mana pun buat begitu, jalan raya pun nanti berakar, bertumbuh, berbuah. Langsung ditangkap bawa ke rumah sakit jiwa. Tetapi artinya supaya kita sungguh-sungguh berakar, akarnya tadi adalah pertumbuhannya adalah tobat ya. Buahnya adalah cinta. Oke, ulangi sekali lagi. Punguan Sahata. Kiranya dengan ini kita senantiasa diberkati. Tuhan Yesus memberkati.